Pernahkah Anda menatap langit malam, mencari jawaban di antara gemerlap bintang? Bayangkan, suatu malam, langit itu pecah. Bukan oleh meteor, bukan pula badai, melainkan oleh pertunjukan kolosal yang tak terbayangkan. Cahaya-cahaya menari, sosok-sosok agung muncul dari ketiadaan. Suara-suara menggema, seolah datang dari surga itu sendiri. Inilah janji menakutkan dari sebuah teori konspirasi besar. Sebuah proyek rahasia bernama Project Bluebeam, rencana untuk memanipulasi umat manusia di skala planet. Konsep yang terdengar seperti fiksi ilmiah, terlalu liar untuk nyata, namun memikat rasa ingin tahu. Bagi sebagian orang, ini skenario yang dipersiapkan di balik layar. Agenda tersembunyi yang dijalankan kekuatan elit. Apa sebenarnya Project Bluebeam ini? Imajinasi liar atau ada serpihan kebenaran di sudut gelap internet? Setiap cerita besar punya titik awal. Begitu pula Project Bluebeam. Teori ini lahir dari pena jurnalis Quebec, Serge, yang pada 1994 mempublikasikan temuannya. Ia menguraikan rencana 4 langkah yang disebut melibatkan NASA dan PBB. Monast mengklaim sumber internal dan dokumen rahasia. Menurutnya, proyek ini menggabungkan psikologi, teknologi, dan operasi rahasia untuk satu tujuan, mengendalikan pikiran dan keyakinan populasi. Namun, tuduhan ini berat dan tanpa bukti publik yang bisa diverifikasi. Meski begitu, kisahnya menyebar luas. Monast meninggal pada Desember 1996 akibat serangan jantung. Bagi pengikutnya yang dibungkam, kematiannya jadi bahan bakar legenda Bluebeam. Tulisannya diterjemahkan, menyebar di akhir 1990-an, menjadi kerangka bagi teori-teori turunan hingga hari ini. Menurut Monast, ini opera raksasa 4 babak meruntuhkan pilar peradaban. Babak pertama, gempa buatan yang mengungkap penemuan palsu untuk menggoyahkan doktrin. Babak kedua, Space Show, langit jadi layar, proyeksi figur religius dan simbol-simbol di atas awan. Sosok-sosok itu digambarkan menyatu menjadi satu entitas baru, suara dipancarkan ke pikiran lewat frekuensi sangat rendah, membuat tiap orang merasa disapa langsung. Babak ketiga, komunikasi telepatik dan proyeksi pikiran buatan, mengarahkan penerimaan juru selamat baru. Babak terakhir, simulasi invasi alien, pengangkatan, dan fenomena gaib serentak, melahirkan kepanikan total. Di tengah chaos, ditawarkan satu penyelamat, tatanan baru, satu pemimpin, satu mata uang, satu agama. Bagi penganut teori, Bluebeam adalah alat pamungkas New World Order. Untuk membentuk tatanan baru, tatanan lama harus diruntuhkan. Agama, kedaulatan negara, identitas budaya. Skema krisis reaksi solusi dipentaskan di skala planet. Pengendalian fisik tak cukup, pikiran dan jiwa harus ditaklukkan. Ketika keyakinan diguncang, orang mencari pegangan, penipuan spiritual jadi kunci. Juru selamat palsu mudah disambut di tengah kebingungan. Nama-nama teknologi pun dikaitkan. HARP, proyeksi hologram. AI, antarmuka otak komputer dilihat sebagai potongan puzzle menuju babak akhir. Bagi mereka semua ini bukan kemajuan biasa, melainkan senjata untuk panggung tatanan baru. Mengapa banyak orang percaya pada teori fantastis ini? Ketidakpercayaan pada institusi membuat kecurigaan tumbuh. Ketika elit tampak kebal hukum dan kesenjangan melebar, narasi ekstrem terasa masuk akal. Bluebeam menawarkan kerangka yang menghubungkan titik-titik acak menjadi pola. Kota melayang di langit Tiongkok disebut Fata Morgana oleh skeptis, tapi dianggap uji coba hologram oleh penganut teori. Suara terompet misterius dilihat sebagai tes audio frekuensi rendah. Setiap anomali memperkuat keyakinan bahwa rencana besar sedang berjalan. Di satu sisi ada skeptisisme ilmiah, di sisi lain narasi konspirasi yang dramatis. Belum ada bukti nyata tentang Project Bluebeam, namun bagi sebagian, ketiadaan bukti bukan bukti ketiadaan. Mungkin nilai teori ini adalah cermin, ketakutan, kecurigaan, dan rasa tak berdaya kita. Saat Anda menatap langit malam, bintang, atau panggung yang sedang dipersiapkan,